Shalom, perkenalkan, saya atas nama Dewi Sartika Ledo dengan NIM 33120112 dan dua teman saya atas nama Veronica Pignatelli Mugi dengan NIM 33120114 dan Emiliana Ridan dengan NIM 33120119. Kami dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis semester 3 kelas C dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait tugas kelompok akuntansi sektor publik. Di sini kami akan mempresentasikannya sesuai dengan hasil diskusi kami dan pertanyaan yang diberikan. Yang pertama, peran dan tantangan organisasi sektor publik di masa depan. Kita bahas yang pertama mengenai peran organisasi sektor publik di masa depan. Sebagai lembaga organisasi pengelola public goods, organisasi sektor publik memiliki 3 peran utama, yakni yang pertama, regulatory role. Organisasi sektor publik berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Tanpa ada aturan oleh organisasi-organisasi di lingkungan sektor publik, maka ketimpangan akan terjadi di masyarakat. Yang kedua, enabling role. Dalam hal ini, organisasi sektor publik memiliki peran yang cukup besar untuk memperlancar aktivitas masyarakat secara aman, tertib, dan lancar. Sebagai contohnya, Dinas Ketertiban mengatur pedagang kaki lima agar tidak menghambat arus jalan, dan Dinas Pemadam Kebakaran menanggulangi adanya musibah kebakaran agar tidak merusak dan menimbulkan banyak kerugian. Yang ketiga, direct provision of goods and service. Organisasi sektor publik berperan untuk mengatur berbagai kegiatan produksi dan penjualan barang dan jasa, public good and quick public goods. Dalam hal ini, organisasi sektor publik berperan untuk mengendalikan dan mengawasi dengan sejumlah regulasi yang tidak merugikan publik. Pembahasan yang kedua, tantangan organisasi sektor publik di masa depan. Organisasi sektor publik senantiasa berjuang menghadapi tuntutan yang datang dan tanpa tak terhitung jumlahnya. Selain masalah kompleksitas pengelolaan organisasi yang didanai negara, saat ini pemangku kepentingan juga menuntut transparansi seutuhnya. Itulah sebabnya manajemen risiko organisasi sektor publik diharapkan mampu melakukan mitigasi risiko secara proaktif dengan biaya seminimal mungkin. Yang pertama, tanggung jawab aset digital. Intensitas dan kompleksitas ancaman dunia maya dan organisasi sektor publik, termasuk sektor bisnis swasta, tercatat mengalami peningkatan. Salah satu contohnya adalah serangan lebih dari 1 juta ransomware yang berbeda dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini. Para ahli memperkirakan kemunculan kurang lebih 60.000 varian ransomware baru setiap harinya. Bila organisasi sektor publik menyewa jasa firma hukum untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Yang kedua, peristiwa penyerangan dan terorisme. Data dunia tahun 2017 mencatat 314 kasus penembakan massal dan 15.549.000 kasus kematian akibat senjata. Selain merenggut kebebasan hidup para penembak, situasi tersebut juga mengorbankan kestabilan finansial para korban serta sektor bisnis yang akan terlibat. Yang ketiga, risiko kesehatan pada responden pertama. Risiko kecelakaan
bekerja pada organisasi sektor publik turut memunculkan risiko lainnya. Risiko kesehatan tersebut menyebabkan timbulnya kebutuhan berupa dana dari masyarakat untuk membayar biaya perawatan polisi dan petugas pemadam kebakaran. Yang keempat, kendala anggaran. Setiap bisnis pasti berurusan dengan kendala anggaran. Tetapi organisasi sektor publik bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan sekaligus harus mematuhi arahannya. Mempertahankan pemotongan anggaran pada siklus reguler bukanlah hal aneh bagi organisasi sektor publik. Pemotongan anggaran tersebut membuat para pengelola organisasi sektor publik harus bertindak kreatif demi mencegah hilangnya layanan vital. Yang kelima, pemulihan bencana. Tantangan lain yang dihadapi banyak organisasi saat ini, yakni organisasi sektor publik, adalah kemampuan untuk pulih dari bencana alam, seperti tanah longsor dan sinkholes, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tsunami, badai petir, badai salju, dan badai es, gelombang panas dan kekeringan, angin tornado, dan kebakaran hutan. Implementasi teknologi dapat membantu memecahkan tantangan organisasi sektor publik dengan menawarkan solusi kolaborasi dan komunikasi. Teknologi berbasis cloud memungkinkan organisasi untuk merampingkan proses sekaligus meningkatkan kebutuhan teknologi demi menyiasati kendala anggaran. Sekarang banyak organisasi sektor publik merampingkan proses teknologi informasi atau TI sambil menerapkan sistem keamanan jaringan yang lebih baik lagi. Jika organisasi sektor publik mampu mengatasi 5 risiko kritis tersebut, niscaya proses operasionalnya akan berjalan lancar. Organisasi sektor publik bisa memberikan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, dan kemudian akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Shalom. Baik, perkenalkan, nama saya Emiliana Ridan dengan NIM 33120119. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Implementasi teknologi dapat membantu memecahkan tantangan organisasi sektor publik dengan menawarkan solusi kolaborasi dan komunikasi. Teknologi berbasis cloud memungkinkan organisasi untuk merampingkan proses sekaligus meningkatkan kebutuhan teknologi demi menyiasati kendala anggaran. Sekarang banyak organisasi sektor publik melampirkan proses teknologi informasi sambil menerapkan sistem keamanan jaringan yang lebih baik. Jika organisasi sektor publik mampu mengatasi 5 risiko kritis tersebut, niscaya proses operasionalnya akan berjalan lancar. Organisasi sektor publik pun bisa memberikan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang berikut, bagaimana respon strategi yang harus dilakukan organisasi sektor publik dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Sektor publik bisa merumuskan strategi ke masa depan dan melihat ancaman peluang yang ada serta menetapkan tujuan yang jelas pada masa mendatang. Dengan menerapkan manajemen strategi, diharapkan instansi sektor publik dapat yang pertama, menjadi instansi yang relatif dalam menghadapi suatu perubahan situasi. Yang kedua, mengelola sumber daya untuk hasil yang optimal. Yang ketiga, mengubah orientasinya menjadi instansi yang berorientasi pada masa mendatang. Dan yang keempat, menjadikan instansi yang adaptif serta fleksibel, mengurangi alur birokrasi yang rumit dan lebih terbuka atau transparan. Dan yang kelima, menjadikan instansi sektor publik mampu memenuhi ekspektasi para pengguna layanan.
Perkenalkan, nama saya Veronica Piknati Limugi, NIM 331200114. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Isu-isu penting yang akan mempengaruhi akuntan sektor publik di masa depan. Jawabannya, tantangan profesi akuntansi Indonesia menuju tahun 2022. Akuntansi Indonesia kini menghadapi berbagai tantangan yang baru, baik tantangan yang dari dalam profesi maupun dari luar profesi. Yang pertama, dari dalam profesi. Tantangan dari dalam profesi berupa banyaknya standar-standar baru yang harus diterapkan sejalan dengan kongregatif IFRS dan ISA serta pronouncement lainnya yang diterbitkan IFAC. Maka organisasi akuntan Indonesia terus-menerus melakukan adopsi standar-standar tersebut, melakukan pendidikan kepada akuntan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat, perguruan tinggi dan sebagainya. Yang kedua, tantangan dari luar profesi datang dari berbagai pihak, mencakup tantangan meningkatnya tuntutan kongregatif dari pihak pemakai jasa akuntan, regulasi yang lebih kuat oleh pemerintah, serta tantangan menjaga kepercayaan pemerintah di tengah-tengah masih sedikitnya jumlah akuntan publik Indonesia. Sekian saja penjelasan dari saya.